Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2011901440 dari lokal 6D, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 4 dari soal ujian tengah semester mata kuliah kurikulum pendidikan Islam di sekolah umum dengan dosen pengampu Bapak Edi Saputra, MED. Baiklah, di sini soal yang pertama atau yang nomor 1 yaitu apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Jawabannya, kurikulum pendidikan Islam yang dapat saya pahami yakni seperangkat kegiatan pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan Islam dan sebagai landasan untuk tercapainya sebuah tujuan pendidikan Islam itu sendiri, dan diharapkan juga mempunyai sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dan selain itu, untuk mencapainya tujuan pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan sesuai pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan pembelajaran. Kemudian prinsip kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, prinsipnya yaitu mata pelajaran ditujukan untuk mendidik rohani atau hati. Maksudnya, di sini materi tersebut berhubungan dengan kesadaran ketuhanan yang mampu diterjemahkan ke dalam setiap gerak dan langkah manusia. Yang kedua, yaitu mata pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntunan cara hidup. Pelajaran ini tidak hanya membahas mengenai ilmu fikih dan akhlak saja, tetapi ilmu yang menuntun manusia untuk meraih kehidupan yang unggul dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, yaitu mata pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmiah, yaitu sesuai ilmu yang mendorong rasa ingin tahu manusia terhadap segala sesuatu yang perlu diketahui. Ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai karunia Allah melalui cara-cara yang mulia juga. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang nomor 4, yaitu sebutkan kenapa evaluasi menjadi bagian terpenting dalam kurikulum pendidikan. Jawabannya yaitu untuk menentukan hasil atau proses dari sebuah kegiatan dan aktivitas, maka memerlukannya apa yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam diri siswa. Menurut Sud-Lebam, seperti yang dikutip Suke Silverius, menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menjanjikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Menurut Wayan Nur Kancana dan Sumartana, evaluasi ialah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam aktivitas pendidikan, baik menyangkut materi, guru, siswa, serta aspek pendukung lainnya. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapainya atau tidak. Evaluasi berguna atau penting yaitu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut Wayan Nur Kancana dan Sumartana, bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh suatu pendidikan. Artinya, apakah seorang peserta didik sudah siap untuk diberikan pendidikan tertentu atau tidak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Kalau belum, maka perlu dicapai faktor apakah kiranya yang menghambat tercapainya tujuan tersebut.
Dan selanjutnya, dapat dicari jalan atau solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus mengulang kembali bahan-bahan pelajaran yang sebelumnya. Dari hal-hal evaluasi yang diharapkan dapat mengetahui apakah peserta didik telah cukup menguasai, baik menguasai bahan pelajaran yang lalu atau yang belum. Kalau peserta didik secara keseluruhan telah mencapai nilai yang cukup baik dalam evaluasi yang telah dilakukan, maka itu berarti mereka telah menguasai pelajarannya. Yang keempat, itu untuk mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan atau jenis jabatan yang cocok untuk peserta didik tersebut. Yang kelima, untuk mendapatkan bahan-bahan informasi guna untuk menentukan apakah peserta didik dapat dinaikkan kelas atau tidak. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dari jumlahnya, bahan pelajaran yang diberikan sudah terencana dengan bagus oleh peserta didik, mereka bisa dinaikkan ke tingkat berikutnya. Yang keenam, untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Dan yang ketujuh, itu untuk menafsirkan apakah peserta didik telah cukup matang untuk dilepaskan ke masyarakat atau untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah, mungkin cukup itu jawaban dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.